Halo teman-teman, kita bertemu kembali di channel YouTube saya, Januari Sihotang. Sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Pada video kali ini, saya akan membahas soal-soal yang terkait dengan tes wawasan kebangsaan, khususnya tema nasionalisme. Jadi, soal-soal ini adalah sebagai salah satu bentuk penjabaran dari materi-materi yang sudah kita bahas di video sebelumnya terkait dengan nasionalisme. Tapi sebelumnya teman-teman silakan di subscribe channel ini, di share video ini supaya bermanfaat kepada masyarakat luas, dan saya juga semakin semangat untuk membuat video-video yang lebih berkualitas ke depannya. Kita mulai dari soal yang pertama. Semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa kemerdekaan didasarkan pada. Nah, A. Lulusan pendidikan tidak dapat diprediksi. Ya, ini kurang pas. Kemudian B, masyarakat pribumi belum tertarik terhadap pendidikan. Sebenarnya sangat tertarik ya, cuma kesempatan yang tidak ada ya. Kemudian C, kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk menjadi terpelajar. Ini benar, tapi kemudian apakah relevan dengan soal? Kita lihat. D, pendidikan kolonial tidak tergantung pada masyarakat pribumi. Salah juga. Dan E, corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Nah, kita lihat. Semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa kemerdekaan didasarkan pada. Nah, kalau Anda lihat di situ bahwa ternyata ketika adanya politik etis dan masyarakat Indonesia untuk kelas-kelas tertentu bisa menikmati yang namanya pendidikan, ternyata pendidikan yang mereka nikmati adalah pendidikan yang bercorak ataupun bergaya Belanda. Makanya kemudian orang-orang Indonesia yang terpelajar di awal-awal politik etis itu lebih banyak bergaya Belanda ya. Baik itu dari cara berpakaian, cara bertutur, dan lain-lain. Dan ini kemudian disengaja oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mencegah yang namanya munculnya rasa kebangsaan ataupun nasionalisme. Tentu dari pilihan-pilihan yang ada, maka jawaban E adalah jawaban yang paling tepat. Selain jumlahnya yang terbatas, corak pendidikan pada masa itu juga adalah corak pendidikan Belanda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dikenalkan oleh Wage Rudolf Supratman pertama kali diperdengarkan untuk membangkitkan rasa nasionalisme pada saat, ya ini adalah hafalan menurut saya, dan perlu Anda tahu bahwa lagu kebangsaan Indonesia Raya itu pertama kali dikumandangkan oleh W.R. Supratman pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Walaupun pada masa itu belum ada liriknya, yang ada pada masa itu hanya iringan biola. Kita masuk ke soal nomor 3. Kasus yang menimpa seseorang ketika tidak memiliki kewarganegaraan atau apartheid terjadi ketika. Nah, untuk menjawab ini, saya akan mencoba menjelaskan kepada Anda proses kewarganegaraan yang ada di dunia. Ini terbagi atas dua sebagian besar ya. Yang pertama adalah ius soli. Ius soli ini artinya berasal dari kata soil ya, berarti tanah. Artinya di sini adalah bahwa seseorang itu menjadi warga negara di mana dia dilahirkan, atau dia menjadi warga negara berdasarkan tanah kelahirannya. Kalau dia lahir di negara A, maka kewarganegaraannya adalah warga negara A. Nah, kemudian ada juga namanya ius sanguinis. Ius sanguinis artinya bahwa kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Artinya kalau misalnya orang tuanya warga negara A, maka kemudian dia otomatis menjadi warga negara A. Oke? Nah, sekarang kita lihat di dalam 5 pilihan ini, situasi yang mana kira-kira yang menyebabkan seseorang itu tidak memiliki kewarganegaraan? Kita mulai dari yang pertama. Berasal dari negara yang menganut ius soli dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. Jadi dalam jawaban A ini kan ada 2 negara sesungguhnya. Ya. Seorang ibu itu berasal dari negara A yang menganut ius soli. Artinya kan bahwa si ibu itu lahir di negara A. Lalu kemudian, entah karena sesuatu hal,
dia pergi ke negara B, dan negara B ini hanya mengakui bahwa seseorang itu memiliki kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Nah, si ibu tadi melahirkan di negara B. Kalau kita lihat berdasarkan tanah kelahiran, yaitu di negara B, yang menganut ius sanguinis, maka kemudian anaknya itu warga negara apa? Nah, kalau kita lihat, dia lahir di negara B. Negara B itu adalah menganut ius sanguinis. Tentu, kalau berdasarkan ius sanguinis, bahwa kewarganegaraan daripada si anak adalah sesuai dengan kewarganegaraan si ibu. Berarti harusnya si anak itu adalah warga negara A. Cuma masalahnya di negara A mereka itu tidak menganut yang namanya ius sanguinis. Mereka itu menganut yang namanya ius soli, bahwa yang menjadi warga negaranya adalah setiap orang yang lahir di negaranya. Permasalahannya si anak itu tidak lahir di negara A, tapi di negara B. Nah, oleh karena itulah kemudian si anak itu menjadi tidak memiliki kewarganegaraan. Karena menurut hukum yang berlaku di negara B yang menganut ius sanguinis, dia merupakan warga negara dari negaranya si ibunya. Tapi di sisi lain, negara si ibunya atau negara A justru tidak mengakui kewarganegaraan daripada si anak, karena memang dia tidak lahir di negara A. Karena di poin A atau di jawaban A sudah terjawab bahwa hal inilah yang menimbulkan seseorang menjadi apatride, maka B, C, dan D maupun E itu tidak perlu kita bahas. Oke? Sekarang kita masuk ke nomor 4. Fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena, nah ini yang ditanya adalah faktor-faktor yang menyebabkan pudarnya rasa nasionalisme kaum muda. Yang pertama adalah orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan. Benar. Labeling yang menjadi stigma bagi generasi muda. Nah, labeling ini juga bermacam-macam ya, jadi tidak bisa ini dijadikan sebagai jawaban. Labeling ini bisa saja dikatakan sebagai generasi pemalas atau generasi instan. Tentu ini tidak berdampak langsung terhadap pudarnya rasa nasionalisme. Lalu kemudian yang C, ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. Nah, ini yang banyak disalahartikan oleh generasi muda. Seolah-olah yang cinta kepada bangsa, perjuangan kepada bangsa itu adalah perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita pada masa perjuangan kemerdekaan. Padahal secara tidak langsung mereka tidak memahami bahwa hal-hal kecil yang mereka lakukan kepada bangsa ini juga termasuk bagian daripada nasionalisme. Salah satunya misalnya dengan menggunakan atau membeli produk-produk dalam negeri, atau kemudian mencegah yang namanya disintegrasi bangsa. Ini sesungguhnya adalah hal-hal yang tidak disadari oleh generasi muda, sehingga kemudian jawaban C saya rasa merupakan salah satu penyebab pudarnya nasionalisme, karena mereka sesungguhnya tidak memahami secara utuh apa sih yang dimaksud dengan nasionalisme itu. Kita masuk ke nomor 5. Memasyarakatkan Pancasila dan pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah merupakan upaya untuk. Jadi PKN itu kenapa sih harus diajarkan di sekolah? Yang pertama, yaitu untuk membangun sikap kompetitif bagi kaum terpelajar. Sesungguhnya sikap kompetitif ini tidak hanya berasal dari Pancasila ya, dari Pancasila ataupun pendidikan Pancasila, tetapi juga dari berbagai macam mata pelajaran yang lain. Ini tentu salah ya. Kemudian B, mewujudkan masyarakat sadar hukum. Ya bisa aja ya. Tapi kemudian apakah ini yang menjadi jawaban yang spesifik? Kita lihat selanjutnya. C, mengembangkan sikap demokratis yang beradab. Ya bisa juga ya. Jadi B, C itu masih kita pegang. Cuma nanti kita akan melihat jawaban mana yang paling tepat. D, menjadikan warga negara yang cerdas dan berkarakter dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Betul juga. Ya, karena bagaimanapun mempelajari Pancasila itu kan berarti mempelajari karakter ataupun sifat mendasar daripada manusia. Dan kemudian E, menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme
serta cinta tanah air. Kira-kira yang mana yang paling tepat antara B, C, D, dan E? B, saya rasa itu bukan hanya tanggung jawab daripada pendidikan Pancasila ya. C juga saya rasa sama juga dengan B. D itu cerdas dan berkarakter. Ini bukan hanya tanggung jawab daripada pendidikan Pancasila, karena misalnya yang dari matematika, dari ilmu alam, ilmu sosial juga itu merupakan upaya untuk menciptakan warga negara yang cerdas. Sedangkan yang E ini lebih khusus ya, menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme serta rasa cinta tanah air. Jadi ketika Anda belajar Pancasila, mempelajari bagaimana sejarah bangsa ini, mempelajari bagaimana wawasan Nusantara dan lain-lain, itu kan adalah salah satu upaya supaya Anda mengenal bangsa ini dan Anda mencintai bangsa ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Yang keenam, permasalahan paling kompleks yang dialami oleh negara Indonesia yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme adalah A. Lemahnya aparatur penegak hukum. Ini bisa juga ya, tapi apakah jawaban yang paling benar? Kita lihat nanti. B. Permasalahan disintegrasi kedaerahan. Bisa juga. C. Perkembangan globalisasi yang kian pesat. Betul. D. Perselisihan ideologi politik dan moral. Betul. E. Rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Jadi ini hampir benar semua jawabannya ya, A, B, C, D, dan E. Cuma kemudian kira-kira kalau misalnya jawabannya itu hampir benar semua, yang mau kita lihat adalah jawaban yang mana yang paling komprehensif ya. Jawaban yang mana yang paling mewakili dari semuanya? Tentu adalah D. Perselisihan ideologi politik dan moral. Karena ideologi itu sudah mencakup hal-hal paling mendasar, politik dan moral. Saya rasa cakupan D itu lebih besar daripada atau lebih komprehensif daripada jawaban-jawaban yang lain. Sekarang kita masuk ke nomor 7. Kasus yang menimpa seseorang ketika memiliki status kewarganegaraan ganda atau bipartite terjadi ketika ini tadi kebalikan daripada apartheid. Kalau apartheid tadi, kalau misalnya si ibunya atau orang tuanya itu dari yang ius soli ke yang ius sanguinis ya, dia dari ius soli melahirkan di ius sanguinis. Maka seseorang itu menjadi bipartite kalau dia dari yang ius sanguinis melahirkan di yang ius soli. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Begini. Misalnya seorang ibu berasal dari negara A yang menganut ius sanguinis, artinya keturunan daripada setiap warga negara A itu dipastikan menjadi warga negara A. Nah, ternyata si ibu tersebut pergi ke negara B yang menganut ius soli. Siapapun yang lahir di negara itu adalah warga negara B. Nah, si ibu yang tadi dia melahirkan di negara B yang menganut ius soli. Berdasarkan hukum negaranya yaitu negara A, tentu anaknya itu adalah warga negara A. Tapi kemudian karena dia lahir di negara B, maka menurut pewarganegaraan di negara B, maka si anak itu juga adalah warga negara B. Sehingga kemudian di sini si anak itu menjadi memiliki dua kewarganegaraan. Di satu sisi dia merupakan warga negara dari kewarganegaraan ibunya, sedangkan di sisi lain juga karena dia lahir di negara B, maka dia juga merupakan warga negara B. Tentu di sini mana yang terkait ataupun yang persis dengan yang saya jelaskan adalah B. Berasal dari negara yang menganut ius sanguinis dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. Kita masuk ke nomor 8. Nasionalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu nation yang berarti dilahirkan atau sering disebut sebuah bangsa yang dipersatukan akibat kelahiran. Sedangkan nasionalisme dalam ruang dan waktu dapat memiliki perubahan hakikat karena yang diminta di sini adalah perubahan makna nasionalisme itu bisa terjadi kalau diakibatkan oleh apa? Yang pertama, kalau dipengaruhi oleh sejarah bangsa, bisa saja ya. Karena
kecintaan terhadap bangsa kita itu tentu sedikit banyak dipengaruhi oleh sejarah bangsa kita. Kemudian B, disesuaikan dengan penafsiran ideologi, bisa juga. Kemudian C, disesuaikan dengan hukum nasional yang berlaku. D, adanya gejala sosiopolitik yang berkembang. E, mengacu pada gagasan, ide, dan identitas suatu negara. A, B, C, D, E, ini semuanya benar. Tapi kembali seperti soal sebelumnya, kira-kira di jawaban mana yang lebih komprehensif? Nah, menurut saya, yang lebih komprehensif di sini adalah B. Disesuaikan dengan penafsiran ideologi. Jadi, perubahan makna daripada nasionalisme itu tergantung daripada bagaimana negara atau bagaimana bangsa yang bersangkutan menafsirkan ideologinya. Misalnya, nasionalisme yang ada di Jerman itu bisa menjadi bergeser maknanya karena mereka salah menafsirkan atau berbeda menafsirkan daripada nasionalisme itu. Karena bangsa Jerman, ras Arya, merasa bahwa karena begitu cinta yang luar biasa kepada bangsanya, mereka menganggap bahwa bangsanya itu yang paling tinggi. Ketika mereka menganggap bangsanya yang paling tinggi, maka mereka menganggap bangsa yang lain itu derajatnya itu relatif lebih rendah dari bangsa Jerman atau ras Arya. Ini adalah salah satu perubahan daripada pemaknaan terhadap nasionalisme. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 9, pola pikir dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap jati diri dan lingkungannya yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk pengukuhan dan apresiasi terhadap negara yang berdaulat demi sikap nasionalisme yang mengalir dalam setiap perilaku dalam bernegara dan berbangsa. Kemampuan ini dikenal sebagai, nah kalau kita berbicara mengenai cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri, itu adalah wawasan Nusantara. Jadi, saya jelaskan di video mengenai materi nasionalisme bahwa wawasan Nusantara itu maknanya adalah bagaimana bangsa Indonesia ini memandang dirinya sendiri. Karena untuk bisa bangga, untuk bisa mencintai bangsa ini, tentu kita harus mengenal atau mengetahui bagaimana bangsa kita itu sendiri. Ya. Nah, cara pandang itu bisa dari berbagai aspek, ya, dari berbagai segi. Saya katakan tadi bisa dari segi geografinya, bisa dari segi geopolitiknya, dan lain-lain. Ketika kita melihat bahwa bangsa kita ini secara geografi terletak di antara dua samudra dan dua benua dan politiknya yang posisinya sangat strategis, maka kemudian ini bisa menjadi pemicu kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Jadi yang menjadi jawabannya adalah D, wawasan Nusantara. Nomor 10. Berikut ini yang termasuk dalam faktor pendorong nasionalisme dari luar Indonesia pada awal pergerakan nasional adalah kecuali. Oke, jadi saya katakan tadi bahwa munculnya nasionalisme di Indonesia itu terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal, yaitu dari dalam diri bangsa Indonesia sendiri, dan dari luar. Yang pertama A, kemenangan Jepang atas Rusia. Nah, ini salah satu faktor eksternal atau dari luar Indonesia. Kenapa bangsa-bangsa Asia itu banyak yang merdeka pada abad 19 dan 20? Itu dimulai dari kemenangan Jepang atas Rusia. Sebelumnya kan bahwa orang-orang Eropa itu merasa lebih super daripada orang-orang Asia dan Afrika. Nah, ketika Jepang berhasil mengalahkan orang Eropa, orang Asia atau orang Jepang itu menjadi sadar bahwa mereka ternyata bisa juga mengalahkan orang Eropa yang pada masa itu adalah menjadi kolonialis. Nah, ketika adanya kesadaran ini, itulah kemudian memunculkan yang namanya nasionalisme. Kemudian yang B, kebangkitan nasionalisme Asia Afrika. Oke. Kemudian C, adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi. Nah, kita simpan dulu. D, timbulnya paham baru nasionalisme. Oke. E, lahirnya ideologi. Jadi kalau di sini saya lihat bahwa A, B, D, dan E ini merupakan faktor eksternal. Sedangkan faktor internal adalah adanya kelompok masyarakat yang berpendidikan tinggi. Nah, saya katakan kepada Anda, tonggak sejarah di dalam memunculkan ide gagasan nasionalisme itu adalah Budi Utomo.
budi utomo itu diprakarsai oleh masyarakat Indonesia atau orang-orang pribumi pada masa itu yang berpendidikan tinggi, ya, di mana masyarakat Indonesia itu lebih leluasa menikmati pendidikan karena adanya politik etis. Nah, ketika mereka sudah berpendidikan tinggi, lalu kemudian wawasan mereka terbuka, itulah yang kemudian memunculkan rasa nasionalisme mereka bahwa mereka itu harus bersama-sama supaya bisa merdeka. Tanpa itu kemudian bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari penjajahan. Kita masuk ke nomor 11. Semangat nasionalisme baru dalam usaha pergerakan kemerdekaan diawali dengan munculnya organisasi. Nah, saya katakan tadi di awal-awal juga, ini sangat mudah menjawabnya dari penjelasan saya, yaitu bahwa tonggak sejarah munculnya ide dan gagasan nasionalisme itu adalah Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirosodo dan kaum-kaum terpelajar yang sudah menikmati pendidikan pada masa itu. Oke? Jadi jawabannya adalah B, Budi Utomo. Kemudian nomor 12, pengertian nasionalisme dalam arti sempit adalah A, rasa cinta terhadap negeri, B, perilaku yang tidak menghargai sesama, C, perasaan keberagaman yang sama, D, perasaan kebangsaan yang sangat tinggi, E, perilaku menjaga harga diri bangsa. Nah, nasionalisme dalam arti sempitnya adalah nasionalisme yang berlebihan atau hipernasionalisme atau ultranasionalisme. Tentu, di awal sudah saya katakan bahwa salah satu hal negatif dalam nasionalisme adalah hipernasionalisme atau nasionalisme dalam arti sempit. Kecintaan terhadap bangsa dalam arti sempit adalah kecintaan terhadap bangsa sendiri yang berlebihan, tetapi kemudian menganggap bangsa lain itu berada di bawah level daripada bangsa sendiri, atau menyepelekan bangsa lain. Inilah yang tercantum di dalam jawaban D, ya, perasaan kebangsaan yang sangat tinggi. Begitu kita misalnya kebangsaan kita sangat tinggi, maka di sisi lain juga kita menganggap bangsa lain itu lebih rendah daripada bangsa kita. Oke. Nah, nomor 13. Berikut ini yang bukan termasuk dalam aspek pembentuk rasa nasionalisme adalah, jadi pembentuk nasionalisme itu yang mana? A, perasaan senasib. Ya, betul ya, saya katakan di awal bahwa rasa nasionalisme itu muncul karena persamaan latar belakang dan tujuan. Kemudian B, kesatuan tempat tinggal. Kita lihat dulu. C, cita-cita bersama. Ya. D, perbedaan yang mempersatukan. E, tujuan bersama. Jadi yang sudah pasti benar di sini adalah perasaan senasib, oke, A. C, cita-cita bersama. E, tujuan bersama. Ini sudah pasti masuk di dalam faktor-faktor yang membentuk rasa nasionalisme. Pertanyaannya sekarang adalah B dan D. Kesatuan tempat tinggal atau perbedaan yang mempersatukan. Yang mana kira-kira yang menjadi aspek pembentuk rasa nasionalisme? Nah, kesatuan tempat tinggal. Nah, kalau kita lihat B, yaitu kesatuan tempat tinggal, tentu ini bisa kita golongkan terhadap latar belakang yang sama. Karena di awal kan saya katakan bahwa nasionalisme itu muncul karena latar belakang dan tujuan yang sama. Dan latar belakang itu terbagi-bagi ya, ada karena perasaan yang sama, senasib sepenanggungan, dan juga karena tempat tinggal yang sama. Berarti kemudian yang bukan menjadi faktor ataupun aspek pembentuk rasa nasionalisme adalah D, perbedaan yang mempersatukan. Oke. Nomor 14. Kesadaran akan nasionalisme terkadang membelenggu dan menghambat rakyat dan pemerintahan sendiri. Hal ini bisa terjadi karena A, nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi. Oke. B, kedudukan nasionalisme semata-mata tidak hanya ideologi. C, sifat universalitas tetap dipegang teguh. D, nasionalisme dijadikan sebagai semangat dan semboyan bangsa. E, jiwa nasionalisme didasarkan pada ideologi bangsa. Ini semuanya hampir benar. Tapi kalau kita lihat di poin A ataupun di jawaban A, nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi. Jadi, teman-teman, bahwa nasionalisme itu bukan hanya sebagai ideologi. Tapi nasionalisme itu adalah bagian daripada upaya atau aksi di dalam mencintai bangsa
sendiri. Artinya kemudian, kalau nasionalisme itu hanya kita pahami sebagai ideologi, maka itu sesuatu yang salah. Oke, terakhir, kita masuk nomor 15. Paham integralistik sebagai semangat nasionalisme yang mengalir pertama kali dikemukakan oleh pada sidang BPUPKI. Nah, kalau kita berbicara paham integralistik, itu artinya adalah bahwa sebuah negara itu adalah negara yang merangkul semua rakyat, negara yang menekankan kesatuan masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Nah, paham ini pertama sekali dikemukakan oleh Supomo ketika sidang BPUPKI yang membahas mengenai Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar yang diwacanakan menjadi konstitusi bagi negara yang akan dibentuk dan diproklamasikan tersebut. Nah, ini saya rasa teman-teman 15 soal yang bisa mewakili pembahasan mengenai nasionalisme. Oke, saya rasa demikian. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar.